Oke, sudah selesai ya. Ini sudah fix kartu pendaftaran akun SSCASN kita. Oke, sekarang kita tutup. Langkah berikutnya kita lanjutkan pendaftaran. Setelah teman-teman membuat akun SSCASN, kita lanjutkan pendaftaran dengan cara login. Sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial dan juga langkah-langkah pendaftaran CPNS periode 1, yaitu dimulai dari cara membuat akun SSCASN Sekolah Kedinasan 2024. Di sini nanti kita akan buat akun sampai nanti kita berhasil login ya, login pendaftaran SSCASN Dikdin 2024. Nah, kira-kira bagaimanakah cara membuat akun Sekolah Kedinasan 2024? Langkah-langkahnya seperti apa sampai selesai? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa seleksi CASN tahun 2024 nanti dilaksanakan dalam 3 periode ya. Ya benar, untuk periode 1 atau P1 di sini dibuka pendaftaran sekolah kedinasan. Nah, di sini pendaftaran sekolah kedinasan kemarin sudah disampaikan untuk deadline jadwal pendaftarannya, dan sekarang untuk pendaftaran CPNS 2024 yang periode 1 ini sudah dibuka. Dan di sini untuk teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran sekolah kedinasan, yaitu teman-teman lulusan SMA, SMK ataupun juga yang sederajat ingin mendaftar di sekolah kedinasan, ketika nanti teman-teman lulus nanti akan mengikuti pendidikan, kemudian nanti setelah lulus ini nanti akan diangkat menjadi CPNS ya secara langsung. Ya, untuk pendaftaran sekolah kedinasan ini dibuka tanggal 15 Mei sampai dengan 13 Juni tahun 2024. Setelah itu nanti ada jadwal lanjutan untuk ujian SKD dan juga seleksi lanjutannya. Nah, tahap awal disinilah kita mendaftar akun, yaitu membuat akun SSCASN Sekolah Kedinasan. Kira-kira langkah-langkahnya seperti apa dan apa saja yang harus kita siapkan? Teman-teman, di sini kalau misalkan kita mengacu pada buku petunjuk pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024, di sini nanti aku juga akan praktekkan ya, yaitu untuk pendaftaran sekolah kedinasan. Di sini untuk hal-hal yang perlu kita siapkan, teman-teman nanti siapkan, yaitu yang pertama kartu keluarga, kemudian ada KTP, kemudian ijazah, rapor dan lain sebagainya ya. Nah, setelah kita ini mempersiapkan dari nanti untuk kita upload dan juga input datanya ke sistem, ini kita membuka di Google ya. Dan selanjutnya untuk membuat akun SSCASN Sekolah Kedinasan 2024, di sini teman-teman berkunjung ke Google, silakan diketikkan yaitu dikdin.bkn.go.id. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, selanjutnya teman-teman akan masuk ke ini ya, yaitu sistem seleksi sekolah kedinasan. Nah, di sini namun teman-teman perlu mengetahui bahwa saat ini masih ada instansi yang belum membuka pendaftaran. Nanti silakan menunggu. Yang jelas untuk kita mendaftar ini membuat akun terlebih dahulu. Kita membuat akun SSCASN Sekolah Kedinasan ini nanti maksimal tanggal 13 Juni 2024 ya. Oke, sekarang kita untuk membuat akun, teman-teman silahkan klik di sini ya, di bagian pendaftaran kita klik di sini. Kemudian di sini pastikan teman-teman mengaktifkan kamera. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian pada bagian ini kita akan diarahkan menuju ke halaman login. Nah, dikarenakan kita ini belum membuat akun SSCASN Sekolah Kedinasan, maka di sini kita nggak bisa nih untuk login. Kita login ini kalau misalkan kita sudah berhasil registrasi atau membuat akun. Kalau misalkan kita ini belum registrasi ya, kita nggak bisa login kan. Karena untuk login ini nanti kita masukkan NIK dan juga memasukkan password yang telah kita buat. Nah, untuk registrasi atau mendaftar buat akun SSCASN Sekolah Kedinasan, teman-teman silahkan klik di sini ya, pada bagian registrasi. Kita klik registrasi. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke halaman ini. Untuk pendaftaran akun SSCASN Dikdin, langkah pertama ini adalah pengecekan identitas. Di sini nanti akan dilakukan pengecekan identitas. Nah, berikutnya di sini kita masukkan data-datanya ya. Yang di atas ini kita masukkan nomor induk KTP. Yang di bawahnya kita masukkan nomor kartu keluarga. Yang di bawahnya teman-teman tuliskan nama lengkap sesuai dengan KTP. Kemudian masukkan tanggal lahir sesuai dengan KTP. Ini nanti auto complete ya. Kemudian masukkan kota, kabupaten, ini tempat KTP itu diterbitkan ya. Setelah itu di sini ada kode captcha, teman-teman masukkan di sini. Kemudian setelah selesai diinputkan, maka tombol lanjutkan ini akan aktif ya.
Oke, sekarang saya akan memasukkan data saya dulu ya. Oke, sekarang saya sudah memasukkan seluruh datanya, mulai dari nomor induk kependudukan atau nomor KTP, kemudian nomor keluarga, kartu keluarga, kemudian nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian untuk kota tempat tanggal lahir ini adalah kalian isikan yang nanti kalian klik ketikkan nama kota atau kabupatennya, kemudian nanti akan muncul autocomplete di bawahnya, kalian klik yang autocomplete ini supaya bisa disimpan. Kalau misalkan kalian tempat lahirnya tuh di kabupaten, ya kabupaten. Kalau di kota Madya, ya kota Madya gitu ya. Setelah kita lengkap isi, berikutnya kita isikan di sini ada kode captcha nih. Nah, ini kode captcha yang muncul dimasukkan sesuai dengan kode captcha yang muncul. Oke. Nah, setelah selesai, ini kita klik lanjutkan. Kita klik lanjutkan. Kemudian dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya input adalah benar dan akan dilakukan verifikasi dan validasi ke Dukcapil. Kemudian akan bersedia memperbaiki jika ada ketidaksesuaian ya. Oke, kemudian kita klik iya. Kemudian akan dilakukan pencocokan data. Nah, kalau misalkan mohon maaf data nggak sesuai, teman-teman bisa dipastikan kembali apakah datanya itu sudah benar ataukah tidak. Siapa tahu di sini ada data yang keliru, mungkin nicknya kurang satu, atau mungkin nama nggak sesuai, atau mungkin tanggal lahirnya keliru. Nah, di sini silahkan dicek kembali. Kalau misalkan sudah merasa benar tapi masih salah, silahkan teman-teman menghubungi Dukcapil ya. Di sini kita klik baiklah, kita akan cek lagi datanya apakah ada yang keliru. Tadi setelah saya cek ternyata untuk tanggal lahirnya itu keliru ya, tahun lahirnya keliru. Udah kita benarkan nih. Sekarang di sini kode captcha otomatis akan berganti ya. Kita masukkan kode captcha yang muncul. Oke, kita klik lanjutkan. Lanjutkan. Kita klik iya. Mencocokkan data. Nah, sekarang ini kita sudah berhasil. Kalau misalkan teman-teman ini sudah berhasil masuk ke langkah kedua. Nah, untuk langkah kedua ini adalah kita itu melengkapi data. Nah, di sini langkah kedua pendaftaran akun SSCASN Dikdin ini adalah melengkapi data. Nah, berikutnya di sini kalau misalkan teman-teman berhasil, datanya ada di Dukcapil dan udah benar, maka akan bisa sampai di sini ya. Nah, di sini kalian pastikan data terkait KTP khususnya kabupaten, kota, dan provinsi bagi yang akan mendaftar ke formasi khusus alokasi daerah sudah sesuai. Jika terdapat ketidakcocokan data, silahkan menghentikan proses pendaftaran sampai tahap ini dan lakukan proses pemutakhiran data di Dukcapil ya. Ini perlu kalian cermati nih. Nah, di sini langsung terbaca ya setelah kita berhasil buat akun. Di sini untuk NIK sudah terbaca. Kemudian untuk nama sudah, kemudian kabupaten, provinsi sudah. Nah, di sini nah langkah berikutnya di sini kita isikan yaitu data yang kita perlu tambahkan ya. Ini kita tambahkan data yang wajib kita isi. Nah, di sini untuk yang warna merah-merah ini wajib ya untuk lakukan pengisian. Di sini kita isikan yaitu untuk di sini adalah alamat ya. Alamat ini sesuai dengan identitas. Untuk alamat sesuai dengan identitas itu adalah teman-teman masukkan alamat sesuai dengan KTP misalkan. Oke, ini saya masukkan dulu untuk alamat sesuai KTP saya. Oke, di sini sudah saya tuliskan. Jadi teman-teman di sini untuk alamat ini kita isikan kalau ini adalah dusun ya, dusun RT RW berapa, ini sesuai dengan KTP, desa mana, kecamatan mana. Untuk kabupaten dan provinsi nggak perlu kita isikan. Mengapa demikian? Dikarenakan di sini kabupaten sudah ada kolomnya sendiri. Kabupaten sudah ada, provinsi sudah ada. Jadi kita cukup sampai di kecamatan saja ya. Nah, berikutnya di sini kita isikan untuk tempat lahirnya. Nah, di sini kita isikan tempat lahir di bagian bawah ini, teman-teman. Di sini tempat lahir ini kita isikan, kemudian yang di bawah ini kita juga mengisikan ya lagi ya. Tempat lahir kabupaten kota sesuai dengan ijazah. Nah, ini maksudnya apa? Kalau misalkan di sini adalah tempat lahir sesuai dengan KTP, ini adalah tempat lahir sesuai dengan yang tertera di ijazah. Di ijazah itu kan di sana itu ada kita lahir di mana, kemudian tanggal lahirnya kapan itu kan. Jadi tempat lahirnya itu yang kita masukkan, bukan di mana tempat ijazah kita terbitkan. Oke, di sini kita masukkan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini nanti akan muncul nih di bawah ini. Kalian pilih yang ini, autocomplete yang muncul ya. Kalian klik di sini. Nah, dengan demikian akan tersimpan. Nah, ini adalah bukan tempat di mana ijazah diterbitkan, tapi di mana kalian lahir sesuai dengan yang tertera di ijazah. Ini tanggal lahir sudah masuk, sudah terbaca ya. Kemudian teman-teman pilih jenis kelamin. Ini adalah kalian laki-laki atau perempuan. Setelah itu teman-teman di sini pas foto berlatar belakang merah sesuai dengan persyaratan sekolah yang akan dilamar. Ini ekstensinya adalah JPG atau JPEG ya.
Silahkan kalian pilih choose file di sini, kemudian diupload, dicari manakah di sini untuk filenya. Oke, di sini kita cari dulu untuk ininya, untuk file fotonya ya. Nah ini kita cari dulu. Oke, unggah fast foto sudah berhasil ya. Nah dengan demikian kita sudah berhasil untuk mengunggah fast fotonya teman-teman. Nah ini fast foto sudah terunggah. Klik di sini untuk mengunggah foto ulang. Artinya klik di sini kalau misalkan kalian ingin mengganti foto, ini kliknya di sini ya teman-teman. Nah ini setelah kita selesai di sebelah kiri, sekarang kita berganti di sebelah kanan nih. Oke, kita ganti ke sebelah kanan di atas. Berikutnya di bagian sebelah kanan ini kita isikan, yaitu di sini alamat email. Pastikan alamat email ini yang aktif ya teman-teman. Nah ini adalah alamat email, kita masukkan. Kemudian berikutnya kita membuat password. Di sini adalah kita membuat password ya. Ini password. Password ini minimal 8 karakter dan memiliki kombinasi huruf kecil, huruf besar, dan angka. Kemudian setelah kita buat password, di sini kita konfirmasikan. Artinya password di sini harus sama dengan yang di sini. Nah nanti untuk password ini yang akan kita gunakan untuk login ya. Setelah itu kita membuat pertanyaan pengaman 1 ini. Oke, sekarang kita masukkan dulu untuk emailnya. Setelah itu teman-teman di sini kita buat password dulu. Oke, di sini kita membuat password. Ini saya sudah mengetikkan di Microsoft Word ya. Oke, sudah membuat password, sudah sama. Kemudian pertanyaan pengaman 1 dan juga jawabannya, pertanyaan pengaman 2 dan jawabannya. Ya, dimaksud dengan pertanyaan 1 dan 2 itu seperti apa? Nah, di sini pertanyaan 1 ini nanti semacam kode keamanan. Kalau misalkan kalian nanti mungkin lupa password atau ingin reset password, maka diperlukan ini untuk untuk pertanyaan pengaman 1. Nah, ini misalkan ya, apa nama binatang peliharaan kamu? Nah, kamu tuliskan ini apa namanya. Ini jangan lupa ditulis ya nanti, supaya kalian ketika lupa password ini bisa mereset dan harus sama persis dengan jawabannya. Nah, huruf besar kecil itu juga perlu diperhatikan ya, dicatat jangan sampai keliru. Kemudian misalkan ini apa, nama judul, nama band, kemudian nama makanan, siapa presiden favorit kamu, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan yang pertanyaan pengaman kedua itu kan. Nah itu. Oke, sekarang saya isikan dulu ya. Dan setelah itu di sini teman-teman silahkan masukkan kode captcha. Kode captcha ini dimasukkan ya, ditulis persis seperti yang ada tertulis di bawah atasnya ini. Setelah itu kita klik lanjutkan. Oke, nah sekarang sudah berhasil kan. Nah sekarang ini kita sudah berhasil sampai di tahap resume. Nah di bagian resume ini kita mengecek ulang kembali data kita. Oke, sekarang kita scroll ke atas dulu ya. Oke, untuk tampilan di bagian pengecekan ulang data itu adalah seperti ini. Jadi inilah pengecekan ulang data, tampilannya seperti ini. Ini kalian cek kembali data-data kalian. Apakah nicknya sudah benar? Apakah namanya sudah benar? Kemudian nama di sini yang tampak gelar apakah sudah benar? Pastikan kembali semuanya. Pastikan kembali semuanya. Kemudian alamatnya apakah sudah benar? Dikarenakan apa? Dikarenakan, nah di sini ada peringatan nih. Sebelum mengakhiri pendaftaran akun, pastikan data yang Anda masukkan beserta password yang terunggah sudah benar. Klik tombol kembali untuk melakukan perbaikan. Klik proses pendaftaran akun untuk mengakhiri pendaftaran akun. Nah ini berikutnya ini dikarenakan apa? Dikarenakan setelah pendaftaran akun diproses, Anda tidak bisa melakukan perubahan data pendaftaran akun seperti nama, tempat lahir, dan sebagainya. Oke, kita cek kembali, kita scroll ke bawah. Oke, kita pastikan kembali apakah di sini sudah benar semuanya. Nama sudah, alamat sudah, tempat lahir sudah benar, kemudian tanggal lahir, tempat lahir, kemudian untuk tanggal lahir sudah ijazah, udah benar, kemudian jenis kelamin, email. Kalau misalkan kalian membenahi, kalian klik di sini kembali. Karena saya sudah nggak ada yang salah, ini kita klik proses pendaftaran. Artinya kita mengakhiri pendaftaran nih, pembuatan akun. Kita klik proses pendaftaran, klik di sini. Nah, di sini apakah Anda yakin, apakah data Anda ini sudah sesuai? Cek kembali. Karena apa? Karena kesalahan data pada tahap ini menjadi tanggung jawab pendaftar dan tidak bisa diperbaiki setelah menyelesaikan pendaftaran akun. Pastikan teman-teman di sini dicek kembali ya datanya.
Kalau misalkan belum sesuai, kalian ingin mengecek lagi, ini kalian klik di sini atau klik silang di sini. Kalau sudah selesai, kita klik di sini. Artinya kita mengakhiri proses pendaftaran akun SSCASN 2024. Kita klik di sini, iya. Nah, sekarang sudah selesai nih untuk kita itu membuat akun. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita cetak kartu pendaftaran. Nah, cetak kartu informasi pendaftaran. Kita klik di sini. Jangan lupa dicetak dulu ya untuk kartu pendaftarannya. Sedang proses ini, sedang proses mengunduh kartu pendaftaran akun SSCASN Sekolah Kedinasan 2024. Kita tunggu dulu. Jangan lupa ya untuk diunduh, dicetak dulu kartunya. Oke, sudah. Ini kita klik di sini, kita buka. Kartu pendaftaran akunnya adalah seperti ini contohnya. Oke, sudah selesai ya. Ini sudah fix kartu pendaftaran akun SSCASN kita. Oke, sekarang kita tutup. Langkah berikutnya kita lanjutkan pendaftaran. Setelah teman-teman membuat akun SSCASN, kita lanjutkan pendaftaran dengan cara login. Untuk login di sini ada dua tombol. Di sini bisa atau di sini. Lanjutkan login ya. Ini bebas, kita pilih mana. Saya coba pakai ini aja. Klik. Oke, masih loading dikarenakan sistem mungkin masih sibuk ya. Kita klik OK. Nah, sekarang kita sudah menuju ke halaman login. Berikutnya di sini kita masukkan nomor induk kependudukan kita, masukkan nick, dan di bawahnya ini kita masukkan password yang tadi sudah kita buat teman-teman. Setelah teman-teman memasukkan nick dan juga password yang tadi telah dibuat, ini kita masukkan kode captcha yang muncul di atasnya ini ya. Nah, ini masukkan kode captcha yang muncul ini, tulisannya apa. Kalau huruf besar ya huruf besar, huruf kecil huruf kecil. Setelah itu kita klik masuk. Oke, masih loading. Nah, di sini dikarenakan sistem terkadang itu sedang sibuk karena ada jutaan orang yang sedang mendaftar. Tentunya di sini ya kita harus bersabar ya. Dan pastikan untuk internet ini jaringannya lancar, teman. Nah, ini kita sudah masuk halaman login. Nah, ini kita sudah muncul di link daftar dikdin.bkn.go.id/foto. Langkah berikutnya di sini nanti kita akan upload foto ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, sekarang kita sudah berhasil login kan? Pastikan teman-teman di sini di allow ya di kameranya ini. Di sini nanti kita akan swap foto dengan kartu akun. Kemudian di sini kita langkah berikutnya ini adalah kita nanti swap foto, kemudian mengisi data ini, kemudian mengisi biodata, kemudian memilih formasi, nilai, dokumen, dan lain sebagainya. Oke, untuk tutorial berikutnya ini akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Silahkan teman-teman nanti klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya di channel Calon Guru ini, sehingga nanti jika saya update lanjutannya kalian nggak akan ketinggalan informasi. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.